Halo guys, ketemu lagi dong sama aku. Nah, di videoku kali ini aku gak bakal sendirian, karena aku bakal ditemenin sama Romo Ansa Muslimun. Dengar-dengar, Romo mau merayakan HUT tabisannya yang ke-13. Penasaran kan? Yuk ikutin aku! Selamat sore, Romo. Romo? Halo, siapa? Ajeng. Gimana? Kita mau vlog, Romo. Oh, itu bagus tuh. Iya. Mari. Oke, silakan duduk ya. Iya, Romo. Jadi gini, Romo. Kita mau vlog sesuai yang udah Romo ajarin kemarin sama kita. Oh, bagus kalau kalian sudah mulai berpikir untuk membuat vlog, sudah mulai membuat film pendek, ciptakan konten-konten positif dan menginspirasi banyak orang. Oh, itu hal yang luar biasa. Saya sangat mendukung Ajeng. Lalu materi apa yang mau Ajeng sampaikan dalam vlogging kali ini? Itulah, Romo. Apakah Romo punya waktu sebentar untuk ngobrol sama kita? Waktu pasti banyak, Ajeng. Kita sedang diminta untuk tinggal di rumah menghindari virus corona. Maka saya pasti sangat senang ngobrol dengan kalian pada kesempatan ini, Ajeng. Oh ya, Romo. Dengar-dengar, Romo mau merayakan HUT tabisan. Apakah benar, Romo? Benar, Ajeng. Saya bersama 4 orang teman imam itu mau merayakan HUT tabisan pada tanggal 12 Juli. Berarti ada 5 pastor dong yang ditabiskan pada saat yang sama. Kami ada 5 pastor ditabiskan pada hari yang sama. Ada 3 orang pastor Projo dan ada 2 pastor Serikat Sabda Allah. 4 orang teman Romo yang lainnya berada di mana sekarang? 4 teman lain yang ditabiskan pada hari yang sama itu 2 imam Serikat Sabda Allah, Pater Bastian Limahekin dan Pater Hilarius Olakira. Mereka sedang bertugas di luar negeri sekarang. Sementara 2 teman Projo yang lain, Romo Andi Fernandes sedang studi di Bogor dan Romo Paul Celewar, dia mengajar di Ledalero sekaligus pendamping para frater di Rita Piret. Oh gitu, 13 tahun jadi Romo, lama juga ya Mo? Nah itu Mo yang kita mau tanya-tanya, boleh kan Mo? Oh sangat boleh Aceh. Pasti banyak kisah dong Romo. Romo tolong ceritakan dong, biar kita jadi tahu perjalanan imamat Romo selama ini. Udah pasti ada banyak cerita. Ada cerita yang menggembirakan, tetapi ada juga yang kurang. Bahkan ada juga yang mengecewakan, Ajeng. Ceritakan yang baik saja Romo, biar asik. Benar, Ajeng. Tapi kita mesti mengambil hikmah dari semua pengalaman. Entah pengalaman yang baik, juga pengalaman yang tidak baik. Toh semuanya telah membentuk kita sampai dengan keberadaan kita hari ini, dibentuk oleh semua pengalaman. Tidak saja pengalaman yang baik, tetapi juga pengalaman yang kurang baik itu. Betul juga Romo. Apakah Romo mau mengatakan bahwa semua pengalaman itu ada maknanya? Benar sekali Ajeng. Kalau boleh tahu Romo, selama 13 tahun Romo sudah bertugas di mana saja ya? Selama 13 tahun saya sudah bertugas di 4 tempat tugas. Setelah saya ditabiskan, saya ditugaskan di Paroki Santo Yosef Tanah Boleng Adonara. Kurang lebih 4 tahun saya tinggal di Tanah Boleng Adonara. Setelah itu saya dipindahkan ke Paroki Santo Petrus dan Paulus Lama Lera di Lembata. Saya tinggal di Lama Lera itu kurang lebih 5 bulan. Selanjutnya saya dipindahkan ke Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Larantuka dan tinggal di Larantuka kurang lebih 2,5 tahun. Setelah itu baru saya ke Keuskupan Padang dan lebih dari 6 tahun sekarang saya berada di Keuskupan Padang, tepatnya di Paroki Keluarga Kudus Pasaman Barat ini. Berarti Romo lebih lama dong tinggal di Pasaman? Lebih lama saya berada di Pasaman, sudah 6 tahun. Apa yang Romo pelajari dari 4 tugas yang berbeda ini? Ada yang bisa di-sharing, Mo?
Barangkali bisa jadi inspirasi buat kita. Pertanyaan yang bagus, Ajeng. Tentu setiap tempat punya keunikan, punya kekhasan yang sangat memperkaya pengalaman saya secara pribadi. Di tempat tugas pertama, paroki apa tadi Romo? Paroki Tanah Boleng. Apa yang Romo pelajari dari Tanah Boleng? Di Tanah Boleng, saya menemukan kegembiraan. Saya menemukan sukacita dalam hidup dan imamat saya. Dari umat paroki Santo Yosef Tanah Boleng, dari senior saya Romo Petrus Ece Muda, kemudian diganti Romo Kustan Deornai, saya sungguh mengalami sukacita, saya sungguh mengalami kegembiraan. Dan saya menemukan bahwa kegembiraan itu luar biasa berpengaruh dalam kehidupan saya, juga dalam imamat saya. Apakah Romo tidak punya tantangan hidup di sana? Tantangan pasti selalu ada, Ajeng. Hidup di tengah dunia, hidup sebagai manusia, kita tidak luput dari tantangan hidup. Betul? Betul Romo. Justru itulah kegembiraan hidup itu sangat penting. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dihantui atau bahkan dilenyapkan oleh tantangan, oleh kesulitan, oleh persoalan hidup yang selalu saja datang silih berganti. Artinya, kegembiraan hidup itu memampukan kita untuk tetap bertahan. Meskipun kehidupan itu penuh dengan tantangan dan cobaan. Iya, begitulah aja. Kalau di tempat berikutnya, apa yang Romo pelajari di sana? Di Lembata, tepatnya di paroki Lamalera. 5 bulan saya berada di paroki Santo Petrus dan Paulus Lamalera. Waktu yang terbilang singkat. Meskipun singkat, saya akhirnya menemukan bahwa semakin singkat, waktu itu ternyata semakin bernilai. Waktu itu ternyata semakin berharga. Dalam waktu yang singkat itu, kami bisa mensukseskan 2 acara besar. Acara pertama itu peringatan 125 tahun Gereja Katolik masuk Lembata melalui Lamalera. Dan acara kedua adalah pemekaran paroki baru, paroki Santo Yohanes Paulus II Wulandoni. Itu berlangsung cukup meriah, meskipun dipersiapkan dalam waktu yang relatif singkat. Dari situ saya belajar untuk bekerja keras, belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk menggunakan waktu yang singkat secara sungguh-sungguh, secara efisien, sehingga pada akhirnya semua pekerjaan berjalan dengan lancar dan menimbulkan sukacita, kegembiraan dalam diri saya, tetapi juga untuk umat itu sendiri. Wow, sangat menarik Romo. Kalau di Komsos, apa yang Romo temukan di sini? Komsos, Komisi Komunikasi Sosial, itu pekerjaan yang unik, pekerjaan yang cukup menantang, berat, tetapi menyenangkan juga aja. Apakah sebelumnya Romo sudah memiliki pengalaman bekerja di Komsos? Sebelumnya saya tidak punya pengalaman dengan pekerjaan-pekerjaan di Komsos, tetapi saya mengalami bahwa saya sungguh didukung oleh para romo di lingkungan sekretariat pastoral, juga saudara-saudara yang membantu kami di sekretariat pastoral. Dengannya saya berusaha berjuang dengan berbagai cara. Pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya agak berat itu menjadi pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan bagi saya. Apa makna pekerjaan di Komsos bagi Romo sendiri? Begini aja, saya sangat sadar bahwa kualitas pekerjaan-pekerjaan saya di Komsos itu belum seberapa. Tetapi saya mesti bersyukur, saya mesti berbangga karena saya dipercaya, karena saya bisa memberi diri, meskipun melalui sarana-sarana komunikasi, entah itu majalah, entah itu radio, entah itu audio visual. Saya memberi diri dalam pelayanan. Saya tidak berjumpa umat secara langsung, tetapi melalui alat-alat saya melayani umat di Keuskupan Larantuka, saya melayani Keuskupan Larantuka itu sendiri. Setelah bertugas di Komsos, Romo datang ke Keuskupan Padang. Gimana ceritanya Romo? Pasti ada alasannya, pasti ada latar belakangnya. Yang jelas bahwa saya meminta sendiri kepada Bapak Uskup di Larantuka untuk datang ke Keuskupan Padang ini. Apa karena
Romo tidak mau lagi melayani di Keuskupan Larantuka? Bukan begitu aja. Waktu itu saya berpikir untuk keluar sebentar dari Larantuka, sekaligus mau menimba pengalaman dari keuskupan lain. Toh, dimanapun seorang pastor itu bertugas, dia melayani umat yang sama, dia melayani gereja yang sama, dia melayani Tuhan Yesus yang sama aja. Dimanapun seorang imam berada, tugasnya sama saja, yaitu melayani. Sudah 6 tahun Romo berada di Keuskupan Padang ini. Apa yang mau Romo katakan tentang paroki Keluarga Kudus Pasaman Barat ini? Paroki Keluarga Kudus Pasaman Barat bagi saya paroki yang cukup unik. Umatnya terdiri dari beragam budaya. Ada Jawa, ada Batak, ada Nias, yang adalah kaum minoritas yang hidup di tengah budaya Minang yang adalah mayoritas. Apa yang sudah Romo pelajari dari umat di paroki ini? Dari umat paroki Pasaman Barat yang rata-rata adalah para perantau dan para transmigran, saya belajar tentang perjuangan hidup. Kerja keras, ulet, tekun, tabah. Itu tidak hanya slogan, tetapi sungguh nyata, sungguh hidup di dalam kehidupan umat, yang tidak saja mendatangkan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga menghidupi kehidupan iman umat itu sendiri. Tinggal di Pasaman Barat membuat saya akhirnya tahu bahwa ternyata hidup itu banyak variasinya. Pasaman membuat saya semakin mengerti, semakin memahami, semakin menghargai orang lain apa adanya dengan latar belakang yang dia miliki. Luar biasa Romo. Pada usia imamat yang ke-13 tahun, pesan apa yang ingin Romo sampaikan pada kesempatan ini? Syukur kepada Tuhan wajib saya sampaikan, karena atas penyelenggaranya, atas campur tangannya, saya boleh merayakan HUT imamat yang ke-13. Terima kasih berlimpah kepada Bapak Uskup Larantuka, Bapak Uskup Padang almarhum, kepada para pastor, kepada semua umat, kepada siapa saja yang dengan caranya sendiri telah membantu, telah mendukung, telah menyokong saya hingga sampai dengan usia imamat yang ke-13. Pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan permohonan maaf. Kalau memang sampai sejauh ini pelayanan imamat saya belum maksimal. Juga kekurangan secara pribadi, cacat celah saya yang telah saya lakukan dan menyakiti hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya mengucapkan permohonan maaf. Dukungan dan doa masih saya sangat harapkan. Marilah kita saling mendoakan biar hidup kita pada hari-hari yang mendatang semakin baik, semakin berkembang, semakin maju sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Romo atas semua waktu dan kesempatan yang sangat berharga ini. Selamat ulang tahun imamat. Semoga Romo sehat selalu dan semakin teguh dalam panggilan Tuhan. Terima kasih juga Adeng, Provisiat, karena kalian sudah mulai berkreasi. Nah, itulah wawancara singkat saya dengan Romo Anselmus Liwon yang merayakan HUT Tabisanya yang ke-13. Semoga dengan wawancara singkat ini dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah!